Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada perkuliahan di semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Kali ini kita akan bersama-sama membahas banyak hal berkaitan dengan mata kuliah produksi ternak potong dan kerja. Terutama untuk bagian saya itu di bagian ternak ruminansia kecil. Nah, terutama kambing dan domba. Maka sebelum kita berlanjut lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bagaimana ternak kambing dan domba ini sebagai salah satu komoditas ternak. Maka pada pertemuan pertama kali ini kita akan coba mengupas banyak hal tentang agribisnis ternak kambing dan domba. Kenapa ini penting? Karena ini akan menjadi stimulus, menjadi rangsangan buat kita semua, buat kalian mahasiswa. Ternyata apabila kita terjun dalam dunia praktisi untuk ternak kambing domba ini memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, makanya sebetulnya dalam mata kuliah ini ataupun dalam mata kuliah yang lain, output atau outcome yang diharapkan dari perkuliahan adalah bagaimana mahasiswa peternakan ini memiliki wawasan yang luas tentang dunia peternakan. Kemudian setelah mereka memiliki wawasan yang luas tentang dunia peternakan, bagaimana mereka memiliki inisiatif, memiliki keinginan untuk terjun langsung ke dunia praktisi. Nah, karena kita tahu bahwa dunia peternakan di Indonesia terutama ini masih didominasi oleh peternakan tradisional yang sebagian besar tipologinya adalah baru menjadikan peternakan, apakah itu sapi, kambing, domba, kerbau dan sebagainya, ini baru dijadikan sebagai usaha sampingan, bukan menjadi pokok usaha atau usaha utama. Nah, maka tidak heran kalau peternakan di Indonesia ini masih belum berkembang pesat. Peternakan di Indonesia belum menjadi sokoguru perekonomian di negara kita. Nah, berbeda dengan bagaimana peternakan dikelola di negara-negara lain, terutama negara-negara maju, seperti Australia, Amerika, Eropa, di benua Eropa. Itu rata-rata mereka menjadikan usaha peternakan itu sebagai sokoguru perekonomian, menjadi penyokong perekonomian negara, bahkan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDB, pendapatan domestik bruto. Nah, kenapa? Karena mereka melihat dunia peternakan sebagai usaha industri, sebagai usaha yang menjanjikan. Nah, ini di Indonesia yang belum secara merata melihat peternakan sebagai suatu industri. Nah, 90% peternakan kita di Indonesia itu rata-rata adalah peternakan tradisional, peternakan konvensional, di mana tingkat kepemilikan ternaknya itu sangat rendah. Rata-rata per kepala keluarga ini kurang dari 10 ekor. Nah, harapan saya terutama kepada mahasiswa peternakan Stiper Kutai Timur, bagaimana kita melihat peternakan ini sebagai sebuah industri. Nah, sehingga sedikitnya kita bisa memberikan kontribusi terhadap dunia peternakan, terutama di Indonesia. Nah, hanya orang-orang
yang jeli dan punya keberanian yang mau terjun di dunia peternakan dan menjadikannya sebagai skala industri. Nah, dan ini peluang ini sangat terbuka sekali. Baik, kita akan coba mengupas satu persatu bagaimana agribisnis di bidang ternak kambing dan domba ini. Nah, yang pertama kita akan lihat bagaimana prospek bisnis kambing dan domba. Nah, di diagram atau chart yang ada di hadapan kalian ini terlihat kontribusi daging kambing dan domba terhadap konsumsi daging di Indonesia. Nah, ini adalah gambaran atau data dari konsumsi daging di Indonesia. Nah, kita lihat permintaan daging ini akan terus meningkat. Kita lihat bagaimana kontribusinya. Sebagian besar memang konsumsi daging itu masih didominasi oleh unggas. Ada sekitar 63% konsumen di Indonesia ini masih lebih banyak mengkonsumsi daging unggas, terutama adalah daging ayam broiler. Sebanyak 63%. Kemudian diikuti oleh daging sapi sebanyak 12%. Sisanya ini berbagi antara daging domba 3%, kambing 5%, babi 5%, dan sisanya lain-lain. Nah, walaupun di dalam chart ini kita melihat bahwa konsumsi daging kambing dan domba ini masih relatif kecil, hanya sebesar 5%. Nah, tapi kalau kita analisa secara lebih detail lagi, maka kita akan melihat walaupun konsumsinya rendah secara persentase, tapi secara jumlah, secara kuantitas ini masih terbilang besar. Oke, mari kita lihat. Kita tahu bahwa konsumsi daging masyarakat Indonesia itu baru 5,13 kg per kapita per tahun. Ini terbilang rendah dibandingkan dengan konsumsi daging masyarakat ASEAN yang rata-rata sudah di angka di atas 10 kg per kapita per tahun. Nah, padahal berdasarkan pola pakan harapan itu konsumsi daging itu seharusnya mencapai 10,1 kg per kapita per tahun. Di sini ada margin antara konsumsi daging dengan pola pakan harapan. Artinya margin ini menjadi nilai potensi, nilai prospek. Dengan integrasi dari semua stakeholder yang kita juga berupaya untuk meningkatkan konsumsi daging, karena konsumsi daging ini penting karena salah satu sumber protein hewani. Dan kita tahu bahwa salah satu fungsi dari protein hewani ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi kalau kita bicara upaya-upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, selain melalui kurikulum pendidikan, sistem pendidikan yang senantiasa ditingkatkan dari satu masa ke masa lain, juga bagaimana secara individual itu kemampuan otaknya ditingkatkan. Salah satunya dengan meningkatkan konsumsi protein hewani, baik berasal dari daging, susu maupun telur. Nah, di sini kita akan lihat peluangnya. Oke, kita kembali ke margin antara konsumsi daging dan pola pakan harapan. Kita lihat nilai prospeknya adalah sebesar 4,97 kg per kapita per tahun. 4,97 kg per kapita per tahun. Nah, ini kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang kurang lebih sekitar 235 juta jiwa, maka kita akan dapatkan konsumsi per tahun dari seluruh penduduk Indonesia itu adalah 1,2 juta ton per tahun. Nah,
1,2 juta ton per tahun. Nah, jadi kalau kita lihat per kapita nampaknya sedikit, tapi kalau sudah kita kalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka kita lihat begitu besarnya nilai prospek dari produksi daging. 1,2 juta ton per tahun. Nah, kemudian kita breakdown bagaimana kontribusi daging kambing terhadap konsumsi daging secara nasional. Dari chart sebelumnya, dari diagram lingkaran sebelumnya, di slide sebelumnya kita tahu bahwa kontribusi daging kambing dan domba, kambing sebesar 5%, domba 3%. Nah, kalau kita ambil 5% dari 1,2 juta ton, ini nilainya adalah 60.000 ton per tahun. Nah, kalau asumsinya satu ekor kambing dewasa yang siap potong itu adalah 30 kg dengan nilai karkasnya 50%, maka daging 60.000 ton per tahun ini kalau kita konversikan ke jumlah kambing hidup ini kurang lebih adalah 4,4 juta ekor per tahun. 4,4 juta ekor per tahun. Demikian pula dengan daging domba, yang mana nilai kontribusinya 53%. Berarti kalau dikalikan 1,2 juta ton, kita akan dapatkan dalam bentuk hidup adalah 2,7 juta ekor per tahun. Nah, jadi kita lihat ternyata permintaan terhadap daging kambing dan domba ini masih sangat terbuka sekali. Ada permintaan sebesar 4 juta ekor untuk kambing dan 2,7 juta ekor untuk domba. Yang mana ini masih belum dapat dipenuhi. Nah, itu adalah potensi agribisnis yang pertama. Kemudian yang kedua, potensi yang dimiliki oleh ternak kambing dan domba adalah potensi agroklimat dan sumber daya lahan yang cukup tinggi. Sumber daya lahan pendukung usaha peternakan antara lain berupa sawah, lahan perkebunan, hutan rakyat, dan padang pengembalaan. Ini adalah sumber-sumber pakan bagi ternak kambing dan domba. Kita tahu bahwa sawah hasil utamanya adalah padi, maka waste product atau limbah dari padi itu banyak digunakan sebagai bahan pakan tambahan untuk ternak, terutama kambing dan domba. Contohnya adalah dedak padi. Kemudian selain dedak padi ada juga jerami padi. Walaupun nilai nutrisinya rendah, ini dengan teknologi pakan ini bisa ditingkatkan nilai nutrisinya. Kemudian lahan perkebunan ini juga memberikan kontribusi terhadap pakan ternak. Contohnya adalah pada perkebunan sawit. Nah, hasil samping atau waste product atau limbah dari perkebunan sawit ini juga banyak digunakan sebagai pakan konsentrat bagi ternak, kambing maupun domba. Bungkel inti sawit, kemudian lumpur sawit, dan lain sebagainya. Hutan rakyat demikian. Padang pengembalaan itu penyedia hijauan berupa rumput maupun legum yang merupakan pakan utama bagi ternak kambing dan domba. Dan ini di Indonesia, di negara kita, ini sangat banyak sekali ketersediaannya. Nah, dari mulai Sabang sampai Merauke kita lihat sumber-sumber daya lahan pendukung seperti sawah, lahan perkebunan, hutan rakyat, dan padang pengembalaan ini tersedia banyak sekali. Di Kalimantan pun demikian. Artinya ketersediaan sumber daya lahan ini masih sangat relevan, masih sangat mendukung untuk pengembangan atau peningkatan usaha peternakan kita, terutama untuk kambing dan domba. Selain itu ada juga integrasi ternak dengan lahan sawah dan perkebunan
yang memberikan keuntungan timbal balik. Itu yang biasa disebut dengan zero waste production system. Ini nanti akan lebih banyak dibahas di mata kuliah sistem peternakan terpadu. Baik. Nah, ini adalah sebagai gambaran umum bagaimana konsep integrasi yang bisa diterapkan antara peternakan dengan pertanian. Nah, kita lihat bahwa ada dua usaha pokok, yaitu peternakan dan pertanian. Nah, maka dengan mengintegrasikan antara keduanya, ini kita akan mendapatkan nilai lebih dari hasil usaha kita. Nah, sebagai gambaran bagaimana sistem integrasi antara dua usaha pokok ini, bahwa kita tahu dari usaha perkebunan maupun tanam pangan ini menghasilkan waste product atau limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini yang diolah kemudian menjadi pakan bagi peternakan. Nah, kemudian peternakan ini akan menghasilkan hasil sampingan berupa limbah, berupa kotoran, baik berupa kotoran padat maupun kotoran cair, yang mana kotoran padat atau cair ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Nah, pupuk organik ini yang akan mensuplai nutrisi yang diperlukan oleh tanaman pangan atau perkebunan, sehingga ada timbal balik. Nah, perkebunan menyediakan pakan bagi peternakan, sedangkan peternakan menyediakan fertilizer atau pupuk bagi pertanian. Nah, ini integrasi antara kedua usaha pokok. Nah, ternyata dari dua integrasi antara pertanian dan peternakan itu juga masih bisa dikembangkan. Nah, sumber energi yang dihasilkan oleh kotoran sapi berupa biogas ini juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kemudian dengan sistem integrasi ini juga bisa kita kembangkan menjadi konsep ekoturism. Jadi wisata pendidikan berbasis pertanian, sehingga ini bisa juga meningkatkan penjualan dari konsep integrasi ini. Ini menjadi value added, nilai tambah, pendapatan tambahan dari peternakan maupun perkebunan. Nah, ini pengelolaan menjadi ekoturism ini menjadi pengelolaan yang baru di dunia peternakan yang bisa meningkatkan profit atau keuntungan dari usaha kita. Nah, ini contoh gambaran umum mengenai konsep integrasi. Oke, kembali ke potensi agribisnis pada ternak kambing dan domba. Yang ketiga adalah tersedianya sumber daya ternak kambing dan domba. Nah, jadi Indonesia ini kaya sekali dengan ternak kambing dan domba lokal yang sudah adaptif, yang sudah terbiasa dengan iklim tropis. Dia sudah memiliki kemampuan survival, memiliki kemampuan bertahan hidup di lingkungan tropis. Contohnya adalah kambing kacang. Kambing kacang ini hampir tersebar merata di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga kambing peranakan Etawa. Nah, kambing peranakan Etawa ini berasal dari persilangan antara kambing Etawa yang berasal dari India yang disilangkan dengan kambing kacang asli Indonesia. Turunannya itu disebut dengan kambing peranakan Etawa. Dan silangannya banyak. Dan ini banyak terdapat di Jawa, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, menurut data bahwasanya populasi kambing di Indonesia ini mencapai 14 juta ekor. Kemudian populasi domba mencapai 8 juta ekor. Nah, sedangkan untuk domba sendiri 80% itu terkonsentrasi di Jawa Barat. Memang domba ini banyak dikembangkan di Jawa Barat, terutama di daerah Priangan, ya, Garut, kemudian Bandung, Cirebon, Cianjur, Bogor dan sekitarnya. Ini banyak sekali dikembangkan domba. Nah, kemudian potensi yang keempat, Malaysia dan Brunei merupakan pasar potensial bagi ternak potong Indonesia, termasuk kambing dan domba.
Karena kita tahu Malaysia dan Brunei ini sama-sama negara yang mayoritas penduduk Islamnya itu banyak. Dan setiap tahun, terutama pada event-event Hari Raya Idul Kurban, itu permintaan terhadap ternak potong itu tinggi sekali. Dan Indonesia ini merupakan pasar yang potensial untuk menyediakan ternak potong bagi negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan Brunei. Selain itu juga di negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, ini ada permintaan yang cukup tinggi untuk ternak kurban. Nah, ada sekitar 3 juta ekor per tahun permintaan terhadap kambing dan domba untuk Arab Saudi. Nah, sayang sekali permintaan yang sebesar ini itu masih belum dapat dipenuhi oleh Indonesia. Kendalanya adalah hal yang klasik sebetulnya. Nah, kendalanya klasik apa? Yaitu kualitas ternak yang dihasilkan sangat beragam. Nah, itu yang saya katakan di awal. Karena peternakan kita ini secara mayoritas itu masih peternakan tradisional. Peternakan hanya dijadikan sebagai usaha sampingan, bukan menjadi usaha pokok. Sehingga dalam pengelolaannya seringkali tidak mengikuti standar-standar kualitas. Jadi sekedar hidup, waktunya dijual. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menjadi kendala sehingga permintaan dari Timur Tengah ini tidak mampu kita penuhi karena standar ekspornya belum kita penuhi. Baik, selanjutnya kita lihat keuntungan ternak kambing dan domba. Keunggulan ukuran tubuh yang kecil. Nah, ukuran badan yang kecil memerlukan investasi awal yang kecil. Kerugian karena kematian dan kehilangan ternak juga kecil. Kemudian sesuai untuk petani miskin di pedesaan. Jadi kalau kita investasi 1 ekor sapi, itu kalau kita pelihara di umur setelah umur 1 tahun, ini kita memerlukan modal minimal itu sekitar 10 juta untuk 1 ekor sapi. Jadi kalau kita investasi untuk 2 ekor, maka minimal 20 juta harus kita siapkan. Berbeda dengan kambing dan domba. Untuk kambing investasi awal kalau kita pelihara 1 ekor kambing untuk yang umur 1 tahun itu cukup kita melakukan dana 1,5 sampai 2 juta. Sehingga kalau kita punya dana 10 juta, kita sudah mampu memelihara 5 sampai 7 ekor kambing. Ini yang disebut dengan investasi awal yang kecil. Kemudian tidak memerlukan lahan yang luas. Kemudian 1-2 ekor kambing atau domba dapat dipelihara dalam kondisi keterbatasan pakan. Jadi ukuran tubuh yang kecil ini juga akan sebanding dengan nilai investasi yang kecil. Nah, ini salah satu keuntungannya. Kemudian selain itu, kambing ini memiliki kemampuan pakan cukup tinggi. Kambing ini termasuk pemakan semak atau browser. Dia suka mencari di tempat-tempat yang jauh. Jadi kalau di area dia atau di kawasan dia sudah habis ketersediaan hijauannya, dia bisa melakukan pencarian di tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Untuk domba ini pemakan rumput atau grazier. Nah, ini kalau domba ini lebih sulit untuk adaptif di berbagai tempat. Dia hanya mampu bertahan hidup di tempat-tempat yang tersedia hijauan yang banyak. Tapi berbeda dengan kambing. Kambing ini dia lebih survive, dia lebih mampu bertahan hidup dalam kondisi pakan yang terbatas. Oleh karena itu, kambing ini memiliki mobilitas yang lebih tinggi. Kemudian memiliki kemampuan mencerna hijauan secara kasar yang lebih tinggi, sehingga dia lebih mampu hidup di daerah-daerah yang relatif marginal. Kemudian ini juga lama kebutuhannya 5 bulan, produksi dapat boleh pada usia ternak 15 atau 18 bulan, sehingga dalam 2 tahun ini kita bisa 2-3 kali melahirkan. Dengan 1 kali kelahiran, 1 kali proses kelahiran itu
umumnya itu kembar, 2, 3, atau 4. Jarang sekali yang setelah kelahiran kambing maupun domba itu satu ekor anak. Itu rata-rata 2, 3, atau 4. Nah, sehingga dalam 2 tahun ini bisa 3 kali beranak. Dalam saat beranak bisa 2, sehingga dalam 2 tahun kita bisa memperoleh 6 ekor ternak kambing. Nah, kemudian sumber gizi yang sempurna. Ini juga susu kambing memiliki butiran lemak lebih kecil dan homogen dibandingkan susu sapi sehingga mudah dicerna. Kemudian susu kambing memiliki kandungan gizi yang seimbang dan mempunyai kualitas buffer yang lebih baik untuk mengatasi gangguan lambung seperti emah atau gastrik ulcer.